Shalom, haleluya. Masih lanjut, kita akan bahas bagaimana di tahun 2022 ini biarlah menjadi tahun pembentukan bagi setiap kita. Nah, untuk dibentuk oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan ingatkan adalah kita sering doa Bapa kami, dan di dalam doa itu ada, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Jadi pembentukan yang daripada Tuhan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Kalau kita masih menyimpan benci, kita masih menyimpan kepahitan, itu seperti tanah liat yang masih ada kerikil-kerikil yang harus dibuang supaya tanah liat itu bisa dibentuk. Mari kita sama-sama belajar dari Raja Daud bagaimana Tuhan bentuk dia, ya, melalui proses yang dialami bersama Saul, gitu ya. Sebelumnya Daud mengalahkan Goliat, dan setelah itu Daud ya diminta untuk bersama-sama dengan Saul, dan Daud dapat tugas dari Saul untuk memimpin segala pergerakan, jadi menjadi kepala pasukan prajuritnya Saul. Dan waktu itu kalau kita lihat di 1 Samuel yang ke-18, ya, kalau kita baca 1 Samuel 18 ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Ya, yang ayat yang ke-6 langsung ayat yang ke-7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Jadi ini awal-awalnya Saul membenci Daud, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi Saul takut kehilangan tahtanya, Saul takut kehilangan pengaruhnya, Saul takut kehilangan statusnya sebagai raja. Udah terlalu enjoy, udah terlalu enak. Hati-hati saudara, ketika saudara memiliki sesuatu, bahkan pelayanan sekalipun, ketika engkau memiliki bahwa pelayanan ini milikku, ya, ini pelayanan gua, gitu ya. Itu bukan pelayanan kita, saudara. Semua adalah milik Tuhan. Dan mulai sejak hari itu, ayat yang ke-9, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, ayat 10, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Jadi maksudnya mau mencelakakan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Jadi insecure ya, si Saul ini insecure sama Daud, melihat Daud diurapi dengan luar biasa. Kalau jadi Daud, saudara, Daud ini kan dia bergerak atas nama Saul. Dia memberikan kemenangan untuk pemerintahan Saul, kerajaan Saul. Tapi justru Daud inilah yang mau dibunuh oleh Saul. Daud ini mau dibenci sama Saul, mau dibinasakan sama Saul. Saudara bisa kebayang kita melakukan untuk orang ini, gitu ya. Daud ini melakukan untuk Saul, melakukan segala sesuatunya untuk Saul, berperang taruhan nyawa untuk Saul, tapi apa yang didapatkan? Dia malah mau dibunuh. Dan sampai akhirnya Daud lari dari Saul. Jadi kayak jadi buronan Saul, gitu ya.
kemanapun. 1 Samuel 19, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali dan lain sebagainya. Saul mengatakan pada Yonatan ayat yang satu ya, anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana, lain sebagainya. Langsung saja ayat yang ke-6. Saul mendengar perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahu kepadanya dan lain sebagainya. Ayat yang 9, langsung 10 aja ya. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan membunuh dia pada waktu pagi. Langsung saja di ayat yang ke-23. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama. Pada dia pun hinggaplah roh Allah dan selama ia melanjutkan perjalanan ia penuhan seperti nabi sehingga ia sampai. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Jadi si Daud ini lari dari Saul dan pergi ke Rama ya. Bahwa Daud ada di Nayot dekat Rama. Daud lagi pergi ke Samuel setelah Daud melarikan diri, ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia pada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukan Saul. Jadi ngadu, Daud bilang sama Samuel. Dan saudara, kalau kita terus baca tentang Daud dan Saul ini, ayat yang 1 Samuel 22 ayat yang pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin. Ya, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. 400 orang semuanya punya masalah dan dipimpin oleh Daud. Ya. Jadi semua 400 orang tuh punya sakit hati, ya, punya ketakutan, punya benci, dan Daud memimpin mereka yang luar biasa. Daud menunjukkan hal yang luar biasa di sini. Saudara, kalau kita lihat, Saul bisa saja dibunuh oleh Daud karena ada kesempatan Daud membunuh. Pertama, ketika Daud dalam gua dan Saul buang hajat di sana, Daud bisa aja membunuhnya. Tapi Daud bilang bahwa siapakah yang dapat menyentuh orang yang diurapinya. Jadi Daud tidak membunuh. Yang kedua, ketika Saul sedang berkemah dengan pasukannya, kalau kita baca di 1 Samuel 23 ya, 1 Samuel 24 ya. Ketika Saul pulang sudah memburu orang Filistin itu, beritahukanlah kepadanya demikian Daud ada di padang gurun. Ini langsung ya. Ayat yang ke 1 Samuel 24 ayat yang ke-3. Ia sampai kandang-kandang domba tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Bisa bayangin, Saul lagi nggak sadar. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud masih menganggap bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Gak ada sakit hati sama Saul sekalipun dia mau dibunuh. 2 kali. Yang kedua, tombaknya Saul diambil gitu ya dari sampingnya ya, ketika Saul sedang berkemah dengan pasukannya. 2 kali bebas. Dan pada sampai akhirnya matinya Saul pun bukan di tangan Daud, di tangan orang Amalek malah. Ketika orang Amalek itu melihat ketika kematian Saul di tangan orang Amalek, bukan di tangan Daud. Jadi
ketika orang Filistin berperang sama orang Israel, Saul dan Yonatan kalah, mati gitu ya. Saul waktu itu sekarat dan dia minta dibunuh oleh orang Amalek. Orang Amalek itu ngadu bilang sama Daud, dan orang Amalek itu juga dibunuh oleh Daud. Artinya Daud nggak suka kalau Daud nggak setuju kalau Saul dibunuh orang Amalek. Daud aja nggak berani, sedangkan orang Amalek ini membunuh Saul. Kalau orang Amalek ini dibunuh akhirnya sama orang-orangnya Daud. Terlihat sekali bahwa sama sekali tidak ada kepahitan atau benci di hati Daud. Itulah yang membuat pembentukan Daud luar biasa di hadapan Tuhan. Hatinya tidak menyimpan dendam dan benci. Masuk di tahun 2022 ini, jangan sampai kita masih menyimpan benci atau dendam pada siapapun. Lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena biarlah kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.